Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda di awal pekan ini, di hari Senin. Ruang kita kembali menjumpai Anda, kali ini bersama saya Alfa Tauhid. Di hari Senin ini saya yakin beberapa dari Anda masih ada yang cukup malas menghadapi hari ini. Karena memang selain ini hari Senin, dan karena ada kabar di mana pemerintah kembali menaikkan harga BBM pemirsa. Iya benar sekali, pemerintah memang kembali menaikkan harga bahan bakar minyak jenis premium dan solar sebesar Rp500 per liternya. Banyak pihak yang mempertanyakan langkah yang diambil pemerintah ini. Pasalnya, harga minyak dunia saat ini pemirsa berada di titik yang cukup rendah. Sejak Sabtu 28 Maret lalu, harga BBM jenis premium naik dari Rp6.800 per liter menjadi Rp7.300. Sedangkan solar naik menjadi Rp6.900 dari harga sebelumnya Rp6.400 per liter. Sementara di wilayah Jawa Bali, harga premium dan solar masing-masing dijual Rp7.400 dan Rp6.900 per liter. Ketua Komisi 7 DPR RI Kardaya Warnika mengkritik kebijakan pemerintah soal menaikkan harga BBM yang terjadi 2 kali selama Maret 2015. Naiknya BBM saat ini dinilai tidak tepat. Mempertimbangkan kepentingan rakyat, menurut saya saat ini tidak begitu mempertimbangkan. Karena apa? Karena rakyat ini sekarang sedang sangat menderita. Harga-harga naik semua, kok tiba-tiba BBM oleh sektor yang ngurusinya berlomba juga untuk dinaikkan. Lalu ada kemarin misalkan mengenai LPG, dinaikkan aja. Listrik, dinaikkan aja. Ya itu sih bukan solusi. Kalau itu adalah sesuatu yang paling mudah, tidak mikir juga itu bisa. Tapi kan harus mempertimbangkan kepentingan rakyat. Namun pemerintah justru beranggapan sudah mengambil langkah tepat. Pemerintah meminta masyarakat terbiasa dengan perubahan naik turunnya harga BBM sebagai konsekuensi fluktuasi harga minyak dunia dan gejolak nilai tukar rupiah. Bahwa subsidinya yang subsidi tetap. Apapun keadaannya subsidinya tetap Rp1.000. Ini memang kalau begitu dipilih maka begini. Tidak ada apa-apa. Apa? Menaikkan masyarakat. Saya kira Anda kan Petromax kan juga selalu begitu. Tidak membingungkan juga kan. Menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, naik turunnya harga BBM dianggap membingungkan masyarakat. Sosialisasi hanya dilakukan di tingkat hulu, sementara masyarakat minim informasi. Masyarakat itu untuk ekonomi itu sangat berpengaruh. Ketika turun nggak ada yang turun kok. Jangan terlalu sebulan 2 bulan gitu. Kalau bisa agak lebih lama-lama nanti baru didekatkan. Jangan mendadak, karena ini sistem yang berubah. Saya setuju sistemnya. Tetapi kalau turun naik gitu, yang menderita masyarakat karena harga tidak turun. Angkot transportasi kan tidak turun. Begitu dia naik. Saya sudah peringatkan, hati-hati, lihat dulu. Biarkan dulu sekitar 3-6 bulan. Ketika harganya fluktuasinya bagaimana. Kalau kita bisa tahan dengan angka yang kita sudah tinggi waktu itu, sebetulnya tahan. Pemerintah mengklaim harga BBM saat ini belum menyentuh harga keekonomian tertinggi di level Rp8.500 per liter. Harga tersebut akan tercapai dengan perlahan menaikkan harga BBM di bulan April mendatang. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kalau dilihat mungkin naiknya tidak seberapa Rp500, tapi masalahnya kenaikan BBM ini cenderung berimbas kepada kenaikan harga-harga lainnya. Dan ini mulai berdampak pemirsa pada sejumlah harga barang, terutama sembako. Di pasar tradisional di Malabo Aceh Barat misalnya, sejumlah harga sembako di sana ikut mulai merangkak naik sehingga mengakibatkan pedagang menjadi rugi karena sepi pembeli. Sementara di Dompu, Nusa Tenggara Barat, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar besar melonjak tajam juga. Bahkan untuk harga cabai merah dan bawang merah meningkat hingga 100% lebih. Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM pada Sabtu 28 Maret lalu berdampak pada harga barang. Sejumlah bahan pokok di Melaboh Aceh Barat mulai merangkak naik. Pedagang terpaksa menaikkan harga barang karena ongkos pengiriman barang turut terimbas naik pasca kenaikan harga BBM tersebut. Sejumlah komoditi seperti bawang, beras, dan cabai naik hingga 50% dari harga semula.
Selain dikeluhkan pembeli, kenaikan harga sembako juga dikeluhkan pedagang karena minat beli warga kini menurun drastis. Sejumlah pedagang mengatakan naiknya harga BBM mengakibatkan mereka harus menambah modal bensin kendaraan pengangkut barang sehingga kenaikan harga sembako terpaksa dinaikkan. Warga berharap pemerintah segera menurunkan harga bahan bakar minyak BBM karena hanya membuat rakyat kecil semakin sengsara. Sejak adanya kenaikan harga BBM, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Besar Dompu, Nusa Tenggara Barat melonjak tajam. Harga cabai merah yang sebelumnya Rp15.000 per kilogram naik hingga Rp35.000 per kilogram. Demikian pula halnya bawang merah yang harganya meningkat 100% lebih. Dari harga sebelumnya Rp15.000 per kilogram melambung menjadi Rp35.000 per kilogram. Begitu pula tomat sayur, dari harga Rp1.000 per kilogram menjadi Rp15.000 per kilogram. Sedangkan cabai kering dari Rp20.000 menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Sementara untuk harga daging masih normal berkisar antara Rp75 hingga Rp80.000 per kilogram. Bahkan harga ayam kampung malah turun drastis dari per kilogram melambung menjadi Rp35.000 per kilogram. Begitu pula tomat sayur dari harga Rp1.000 per kilogram menjadi Rp15.000 per kilogram. Sedangkan cabai kering dari Rp20.000 menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Sementara untuk harga daging masih normal berkisar antara Rp75 hingga Rp80.000 per kilogram. Bahkan harga ayam kampung malah turun drastis. Dari harga semula Rp120.000 per ekor turun menjadi Rp80.000 per ekor. Penurunan harga ayam kampung ini dikeluhkan pedagang karena harga pakan ayam turut merangkak naik pasca kenaikan harga BBM. Namun di sisi lain, kenaikan harga beras di pasar yang mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp1.500 dari harga sebelumnya Rp10.000 per kilogram ternyata tidak sebanding dengan harga gabah yang ada di kalangan petani. Jelang musim panen bulan ini, harga gabah di kalangan petani cenderung menurun dari harga sebelumnya Rp450.000 per kuintal menjadi Rp330.000 per kuintal. Dari Aceh Barat dan Dompu NTB, tim TV One mengabarkan. Ya, naik turunnya harga bahan bakar minyak atau BBM ini membuat supir angkutan kota di Karawang, Jawa Barat kini mereka mengaku kebingungan. Selain mempermasalahkan tarif, tidak menentunya harga BBM juga membuat mereka jadi rugi karena tidak jarang mereka terpaksa harus nombok uang setoran. Ya, kenaikan harga BBM ini membuat bingung para supir angkutan umum untuk trayek Karawang Cikampek ini misalnya. Dengan adanya harga baru BBM ini, maka para sopir meminta penyesuaian tarif baru. Naiknya BBM juga menyebabkan penghasilan para sopir angkot tiap hari terus saja menurun. Tidak sedikit dari mereka harus membayar uang setoran dengan uang pribadi mereka sendiri. Para sopir angkot mengancam akan melakukan mogok kalau tidak ada penyesuaian harga tarif baru. Selama ini tarif Cikampek Karawang masih pada kisaran Rp10.000 per penumpang. Ya, kenaikan harga BBM ini menyebabkan semua harga-harga naik, harga bahan baku, harga tarif angkot. Nah, kita akan lihat juga seperti apa aktivitas dari sejumlah supir angkutan umum yang mengeluhkan naiknya harga BBM yang kini berakibat pada pendapatan mereka menjadi menurun. Kita akan segera bergabung dengan rekan kami, ada reporter Adin Fatoni di Terminal Bungur Asih di Surabaya, Jawa Timur. Adin, seperti apa tanggapan dari para sopir menanggapi naiknya lagi-lagi harga BBM? Ya baik, Alfat dan juga pemirsa, memang kenaikan harga BBM pada tanggal 28 Maret 2015 kemarin dikhawatirkan akan menimbulkan efek beruntun kepada sejumlah kebutuhan hidup masyarakat khususnya di Surabaya, Jawa Timur. Dan salah satu yang dikhawatirkan adalah akankah kenaikan harga BBM, baik itu jenis premium yang saat ini dijual dengan harga Rp7.400 ataupun harga BBM jenis solar yang dijual saat ini dengan harga Rp6.900 akan berpengaruh pada sejumlah tarif angkutan umum di Terminal Bungur Asih atau Terminal Purbaya, Surabaya, Jawa Timur. Dan kita akan langsung memantau atau juga menanyakan kepada salah satu
perwakilan dari penyedia jasa layanan angkutan umum di Terminal Bungur Asih, Surabaya, Jawa Timur ini untuk mengetahui apakah sudah ada kenaikan tarif dari angkutan umum sendiri. Selamat siang, Bapak. Dengan Bapak siapa? Bapak Jailani. Jadi ulang, Bapak. Jailani. Pak, apakah hari ini sudah ada kenaikan tarif gitu Pak dari sejumlah angkutan umum? Belum ada tarif naik, belum ada tarif. Dan Pak, apabila pada saat kenaikan kemarin Pak, sudah ada pemberitahuan dari pihak penyedia jasa layanan angkutan umum untuk menaikkan tarif angkutannya gitu Pak? Kalau sebelum sudah naik BBM itu sebelumnya sama dari PO sudah dikasih tahu harganya. Kalau Surabaya Jakarta 325, terus BBM turun, ya tarif itu turun lagi 280. Jadi dari 280 itu dan sampai saat ini belum ada kenaikan. Bisa disebutkan Pak, daerah mana saja gitu yang memang potensial akan terjadinya kenaikan tarifnya Pak? Trayek mana yang paling ramai Pak? Ya semua kemungkinan itu tarif itu semua kemungkinan kalau ada BBM naik. Kalau jurusan Surabaya dan Pasar itu harganya 210, kalau Surabaya Jakarta 325. Tapi itu belum ada dari SK-nya belum turun ada kenaikan. Belum ada sampai sekarang itu belum ada. Dan pada saat kemarin sempat ada kenaikan, respon dari masyarakat sendiri yang akan membeli tiket nih Pak, gimana Pak? Ya kalau waktu kenaikan tiket itu sementara sudah naik 325, ya penumpang ya agak menurun lah. Menurun. Ya sekarang akan BBM naik lagi, ya kemungkinan dari perusahaan itu naik lagi harga tiket. Ada perkiraan atau pemberitahuan dari pihak penyedia layanan gitu Pak? Belum ada di SK-nya belum turun. Masih belum berani menaikkan harga tiket. Sementara sekarang masih harga tiket yang 280. Biasanya kalau dari penyedia layanan itu apa saja sih yang diperhatikan untuk menaikkan tarif sendiri Pak? Ya tergantung dari fasilitas bisnya Mas. Bisnya kalau eksekutif itu memang harganya itu kalau ada kenaikan tarif ya 325, kalau yang ngasih ekonomi itu 260. Ya, terima kasih Bapak. Dan Afat, selain dari penyedia layanan angkutan umum di Surabaya, kami juga akan berbincang dengan salah satu penumpang angkutan umum yang biasa menggunakan angkutan umum di Terminal Purbaya ini. Dan langsung saja, Bapak, dengan Bapak siapa namanya Pak? Prapto. Pak Prapto. Bapak, ini baru datang atau mau berangkat Pak? Mau berangkat ya. Ke mana Pak tujuannya Pak? Suramadu. Dari Suramadu ini biasanya berapa kali Pak dari Surabaya Suramadu ini? 2 minggu sekali. Iya. Berapa tuh Pak tarifnya biasanya Pak yang Bapak bayar? Ya 15.000. 15.000 ya? Iya. Kita minta tanggapannya Pak, kalau ada penyesuaian dari tarif angkutan umum sendiri Pak, dari Pak Prapto tanggapannya sebagai pengguna angkutan umum. Kalau bisa janganlah dinaikkan, karena saya sebagai pengguna angkutan umum kalau dinaikkan ya keberatan lah. Ambil segi positifnya aja ya, kalau naik ya naik terus, jangan naik turun gitu ya. Dan apakah ada perhitungan ulang gitu Pak terkait dengan pengeluaran Bapak nih yang kalau misalnya ada kenaikan lagi, minta sarannya gitu Pak dari Bapak untuk pemerintah gimana Pak? Ya kalau bisa pemerintah jangan sampai naik turun harga BBM itu. Ya. Diambil segi positifnya aja ya, kalau naik sekalian, jangan naik turun. Saya sebagai pengguna angkutan umum saya merasa keberatan. Iya. Makasih Pak. Dan Afat dan juga pemirsa, adanya kenaikan tarif atau kenaikan BBM jenis premium dan juga solar ini tidak hanya dirasakan oleh penumpang ataupun juga para penyedia jasa layanan angkutan umum. Kenaikan harga BBM ini juga mempengaruhi sejumlah harga sembako di Probolinggo, Jawa Timur. Pedagang mengeluh omset mereka menurun karena adanya kenaikan harga BBM tersebut. Sejumlah bahan pangan mengalami kenaikan di pasar tradisional Bau, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Kondisi ini terjadi pasca naiknya harga BBM Rp500 per liter.
Bawang merah naik menjadi Rp27.000 per kilogram dari sebelumnya Rp18.000. Sementara bawang putih dari harga Rp12.000 naik menjadi Rp14.000. Buah-buahan lokal seperti nanas dan jeruk naik sekitar Rp2 hingga Rp3.000 per kilogramnya. Kenaikan harga BBM yang berdampak naiknya bahan pangan dikeluhkan oleh pedagang. Omset mereka turun drastis karena sepinya pembeli. Semakin menurun, pengunjung tambah sepi gitu Pak. Yang naik apa aja ini? Bawang merah, bawang putih. Dari berapa Bu? Dari 18 menjadi 26. Yang bawang putih? Bawang putih 12 menjadi 14. Selain bawang apa Bu? Buah-buahan? Buah sementara itu enggak tahu soalnya buah luar kosong, enggak boleh kirim kan Pak. Kalau yang buah di sini berapa naik? Ya gitu, buah lokal. Berapa naik? Buah lokalnya itu 16 gitu. Dari 12 menjadi 16. Masyarakat juga merasakan kondisi serupa. Beban rakyat kecil makin bertambah setelah harga BBM dan semua harga sembako naik. Ya susah Mas, soalnya kan apa itu gajinya kan belum naik. Ya kalau pegawai, kalau barang naik gajinya naik. Kalau orang biasa ya susah. Susah Bu ya. Terus harapannya sendiri apa Bu? Harapannya apa? Harapannya ya turun harga itu. Turun harga ya. Jangan naik terus. Iya, jangan naik. Masuk setan wis naik bensin. Naik lagi. Naik lagi. Masyarakat berharap pemerintah diharapkan bisa membuat kebijakan yang tidak merugikan rakyat kecil. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Muhammad Syahwan, TV One mengabarkan. Tidak ada kabarnya. Diduga siswi ini dibawa oleh seorang pria yang dikenalnya melalui media sosial Facebook. Sri Mulyati, warga Dusun Gendongan, Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan, Rembang, Jawa Tengah ini terus menangis. Ia sangat terpukul lantaran sudah 11 hari terakhir putrinya Hevi Mulyati tak diketahui keberadaannya. Ketika itu 19 Maret 2015, Hevi pamit kepada orang tuanya untuk pergi ke sekolah di SMK Negeri 1 Sedan, Rembang. Namun hingga malam hari, remaja berusia 18 tahun itu tak kunjung pulang. Hevi pulang Mbak, Ibu kangen. Deden jadi kangen Mbak. Pihak keluarga akhirnya melaporkan peristiwa tersebut kepada polisi. Upaya pencarian pun sudah dilakukan ke berbagai daerah, mulai dari Rembang, Tuban, Lamongan hingga sampai ke Surabaya, Jawa Timur. Namun Hevi tak juga ditemukan. Ke Lasem, ke Rembang, ke Tuban, Surabaya, Gresik. Ya ke Gambiran, ke Trembes, semua udah dicari ya Bu ya? Dicari ya. Ada dugaan Hevi Mulyati dibawa kabur oleh pacarnya yang ia kenal melalui media sosial Facebook. Pasalnya, sejak berkenalan dengan pria yang masih tetangga desa itu, perilaku Hevi mulai berubah. Ia beberapa kali bolos sekolah tanpa alasan yang jelas. Guru sekolah Hevi juga berusaha mengontaknya namun tak direspons. Padahal Hevi harus menempuh ujian akhir nasional pada 13 April 2015 mendatang. Dengan SMS-nya, kalau memang kamu punya masalah, tolong datang ke sekolah, kita bantu. Kamu harus berusaha ikut ujian nasional, jangan sampai tidak. Eman tinggal satu langkah lagi. Kalau kamu tidak mau datang ke sekolah, datang ke rumah saya sarang sampai segitu. Pihak keluarga memohon kepada masyarakat yang mengetahui keberadaan Hevi Mulyati untuk membantu melapor ke kepolisian terdekat. Dari Rembang, Jawa Tengah, Abdul Rahim, TV One mengabarkan. Pemirsa, bagi Anda warga Kota Bandar Lampung mungkin bisa menghirup udara sedikit
lebih lega begitu karena sebanyak 8 pelaku begal sepeda motor dari 27 kasus kejahatan di sana berhasil diungkap oleh jajaran Polresta Bandar Lampung. Dalam aksinya diketahui para pelaku begal ini kerap menggunakan senjata api maupun senjata tajam. Dari tangan para pelaku, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti, di antaranya ada 7 unit sepeda motor, 1 pucuk senjata api rakitan dan juga 1 set kunci letter T. Aparat kepolisian Polresta Bandar Lampung mengamankan 8 pelaku begal sepeda motor dari 27 kasus kejahatan selama bulan Maret 2015. Untuk kasus tindak pidana kejahatan kriminalitas pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor selama bulan Maret 2015, polisi mengungkap sebanyak 27 kasus dengan 24 tersangka. Untuk pencurian dengan pemberatan terdapat 14 kasus. Pencurian dengan kekerasan ada 5 kasus dan pencurian kendaraan bermotor terdapat 8 kasus. Dari tangan para pelaku, petugas mengamankan barang bukti berupa 7 unit sepeda motor, 1 pucuk senjata api rakitan, 1 set kunci letter T, 1 buah laptop, setas tali tambang, 4 buah ponsel, 1 buah gunting besar kawat besi, uang tunai, dan puluhan anak kunci. Wakapolresta Bandar Lampung AKBP Bobi Marpau mengatakan, guna menangani maraknya kasus begal yang kerap melukai korbannya, polisi telah membentuk tim khusus yang dilengkapi persenjataan lengkap dan akan bertindak cepat untuk memburu para pelaku begal. Memberikan efek jera ya terhadap para tersangka begal yang ada ya ini dari unit serse yang sudah punya wacana ke depan untuk bagaimana ya memberantas begal di wilayah Bandar Lampung ini. Terhadap pelaku begal yang telah meresahkan masyarakat ini, polisi menerapkan tindakan tegas agar dapat memberikan efek jera kepada para pelaku. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Ya, banyak memang yang harus kita waspadai akhir-akhir ini. Selain pelaku begal tadi di Lampung, yang harus kita waspadai saat ini adalah memang penyebaran paham ISIS. Nah, untuk mencegah penyebaran paham ISIS yang semakin mengancam dunia pendidikan di tanah air ini, pemirsa, para pelajar tingkat SMP dan juga SMA di Semarang, Jawa Tengah mendeklarasikan anti paham radikal ISIS di kalangan pelajar. Deklarasi ini bertujuan membentengi para pelajar ini sejak dini dari paham ISIS karena memang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Untuk menangkal bahaya Islam radikal dan bahaya ISIS sejak dini melalui jalur pendidikan, pelajar tingkat SMP dan SMA di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah mengikuti sosialisasi dan mendeklarasikan anti paham radikalisme ISIS di Komplek Kantor Bupati Semarang. Pasalnya, pelajar dianggap sebagai generasi yang rentan terhadap pengaruh berbagai hal. Salah satunya paham radikal ISIS, karena saat masa usia sekolah, pelajar masih mencari jati diri sehingga mudah untuk dipengaruhi. Pelajar dikhawatirkan menjadi target penting aliran radikal ISIS karena dianggap sebagai aset dan investasi jangka panjang untuk menanamkan virus radikalisme. Pelajar yang datang merupakan perwakilan dari berbagai sekolah di Kabupaten Semarang. Pelajar kemudian bersama-sama membacakan deklarasi penolakan ISIS dan menandatangani kain putih sebagai wujud penolakan. Ini saya untuk menambah ilmu tentang keagamaan, tentang Islam juga, apa itu yang namanya Islam ISIS, Islam radikal itu apa, saya ingin tahu. Dan kebetulan ada seminar ini, jadi saya lebih tahu tentang berbagai banyak Islam itu Pak. Tujuannya untuk menambah keimanan saya juga, itu saja. Sebagai guru bisa menyampaikan kepada murid-muridnya nanti ketika di pelajaran, anak-anak harus, kalau Islam ya, karena Islam harus lebih mendalami agama. Seperti sekarang ngaji di TPQ atau di pondok-pondok seperti itu, diajari oleh guru agamanya. Makanya kalau mau beribadah itu, dengan adanya pengetahuan sejak dini bahaya ISIS, diharapkan para pelajar mampu membentengi diri dari pengaruh radikal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan undang-undang di Indonesia. Dari Semarang, Jawa Tengah, Aditya Bayu, TV One mengabarkan.
Pemirsa, Ruang Kita masih memiliki beragam informasi menarik yang tentunya unik juga dan menjadi ciri khas di Ruang Kita. Tetap di sini, tetap di Ruang Kita. Anda kembali di Ruang Kita, pemirsa. Berikutnya ada kabar yang cukup mengkhawatirkan dari Pekanbaru Riau, di mana keluarga jemaah umroh di sana mengaku mendapatkan air zam-zam palsu yang diberikan oleh pihak penyelenggara umroh yang memberangkatkannya. Diketahui palsunya air zam-zam ini oleh para keluarga jemaah karena adanya berita air zam-zam palsu yang beredar di Arab Saudi yang memang sangat mirip dengan yang dibawa oleh jemaah. Merebaknya isu air zam-zam palsu yang beredar di kalangan jemaah umroh yang ada di kota Pekanbaru, Riau membuat resah para keluarga yang mendapatkan air zam-zam. Keluarga Edi Ahmad mengaku air zam-zam yang dibawa sang istri selepas menjalankan umroh diduga palsu. Pasalnya, kemasan pembungkus air zam-zam tersebut sama persis dengan air zam-zam palsu yang diketahuinya dari pemberitaan media massa yang banyak disita oleh petugas di Arab Saudi. Padahal seluruh keluarga telah meminum 5 liter air zam-zam yang disediakan pihak penyelenggara umroh di Pekanbaru, Riau. Ternyata ada yang palsu. Nah, ketika saya cocokkan antara gambar yang ada di berita terkait soal air zam-zam palsu itu sama persis dengan logo, kotak, dan merek yang ada dalam pemberitaan itu. Keluarga Edi beserta puluhan jemaah umroh yang ikut dalam rombongan berencana akan melaporkan temuan air zam-zam palsu tersebut ke pihak berwajib untuk segera dilakukan pengusutan termasuk apakah ada unsur kesengajaan atau tidak. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, Firman Domo, TV One mengabarkan. Ya, dari Pekanbaru kita beralih ke Sukabumi, Jawa Barat, pemirsa, di mana pencarian korban longsor di sana hari ini masih dilakukan untuk mengevakuasi satu korban yang diduga masih tertimbun longsoran. Tim SAR gabungan menggunakan alat manual untuk proses evakuasi korban. Setelah berhasil mengevakuasi 11 korban, pagi ini tim SAR gabungan melanjutkan proses evakuasi untuk mencari korban yang masih tertimbun longsor di Sukabumi, Jawa Barat. 11 korban yang telah ditemukan yaitu Maya, Aisyah, Supardi, Dede, Elsa, Egi, Jamila, Lisdiawati, Lilis, Abdul, Muti, dan Aldi. Sementara satu korban yang masih tertimbun longsor bernama Dani. Petugas BPBD Usman Susilo mengatakan proses evakuasi korban menggunakan alat manual dikarenakan kondisi tidak memungkinkan untuk melakukan evakuasi menggunakan alat berat. Nantinya alat berat akan digunakan untuk mengevakuasi material longsor yang menutupi akses jalan Tegal Panjang. Doa bersama pun dilakukan oleh siswa Sekolah Dasar Negeri Tegal Panjang untuk seluruh korban longsor, khususnya Aldi, salah satu siswa SD Tegal Panjang. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Gustana, TV One mengabarkan. Dan kini kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu keluarga korban longsoran di Sukabumi, Jawa Barat yang menewaskan sang anak yang bernama Maya berumur 13 tahun. Sudah ada Bapak Sukardi dan Ibu Sobariah yang bergabung bersama kami melalui sambungan Skype di Sukabumi. Selamat siang, Pak Sukardi. Selamat siang, Bapak Sukardi dan Ibu Sobariah. Anda bisa mendengar suara saya dengan jelas, Pak Sukardi? Pak Sukardi. Ya, sebelumnya kami turut berduka cita atas apa yang menimpa kepada anak Anda. Pak Deden. Oh, Pak Deden. Ya. Ya, mohon maaf, Pak Deden. Pak Deden dengan Ibu Suryati. Baik, Pak Deden, mungkin bisa diceritakan pada saat kejadian longsoran itu terjadi, Anda sedang di mana dan anak Anda sedang di mana? Alhamdulillah pada saat kejadian saya lagi tiduran sama istri di kamar. Pada saat itu ya seketika
ada terdengar gemuruh longsor, saya tidak bisa keluar, saya langsung memeluk anak saya dan istri saya, dan nggak sadar kita sudah tertimbun di dalam rumah. Bagaimana Anda bertahan saat itu sehingga akhirnya bisa ditemukan? Ya, saya itu bertahan, ya saya sadar mungkin ini aja saya, mama sabar ya, ini mungkin udah aja saya. Udah itu Allahu Akbar, saya merasa terseret ke depan yang sampai ada 6 meter lah kira-kira. Udah itu berhenti. Ya Pak Deden, mohon maaf, mungkin ada anggota keluarga Anda yang menjadi korban dalam longsoran ini? Anggota keluarga saya, ibu mertua saya, Ibu Aisyah, dan kakak ipar saya, Ibu Lilis, tertimbun. Mereka berada di dalam satu rumah dengan Anda pada saat itu? Dalam 3 rumah. Satu rumah saya bertiga, istri saya dan anak saya, dan di samping saya rumah Ibu Lilis, kakak saya, dan rumah yang di atas Ibu Aisyah, mertua saya. Jadi kita 3 rumah. Apa yang ada di pikiran Anda pada saat longsoran menimpa rumah Anda dan Anda terjebak di dalam? Saya cuma berpikir, ya mungkin ini sudah aja saya, itu aja, saya eling sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya itu aja pikiran saya. Alhamdulillah ternyata setelah terseret saya bisa muncul keluar dari tumpukan rumah, tumpukan tanah itu keluar. Alhamdulillah saya bisa keluar pelan-pelan walaupun badan tertimbun tanah. Alhamdulillah saya bisa menyelamatkan istri saya dan anak saya keluar, tapi badan saya lemas. Nah, alhamdulillah ada yang menolong saya, Pak Haji Usman dan Pak Haji Ustadz Ajid. Ya. Pak Deden, berapa lama Anda tertimbun saat itu? Ya Pak. Berapa lama saat itu Anda tertimbun reruntuhan rumah? Kita nggak bisa mengira, ini hitungan detik Pak, dari mulai tertimbun sampai saya terseret, terus saya keluar dari tumpukan tanah, itu hitungan detik, nggak lama, paling 30 detik ada men, 30 detik. Nggak sadar berapa detik keluar. Kita merasa terseret aja gitu, nggak sadar. Mungkin saya bisa berbicara dengan istri Anda yang berada di sebelah Anda sedang memegang anak ini. Boleh. Ibu, pada saat kejadian Ibu memeluk anak Anda, bagaimana cara Ibu untuk bisa menyelamatkan diri dan juga anak? Halo? Ya, Ibu bisa mendengar suara saya dengan baik? Kurang jelas. Baik, Ibu mungkin bisa diceritakan pada saat kejadian Ibu bersama dengan anak, saat itu seperti apa kondisinya sehingga Anda bisa keluar dengan selamat? Kondisinya setengah terkubur, kaki bersama anak gak tahu dan gak kelihatan, cuma kedengaran suaranya teriak-teriak, nangis. Langsung kelihatan samping, suami saya ngomong Allahu Akbar, ya saya aja langsung keluar, berusaha mengeluarkan saya ke suami saya gitu. Baik, Pak Deden, mungkin bisa diceritakan kondisi dari mertua dan keluarga Anda lainnya yang menjadi korban, apakah mereka sudah diketemukan jenazahnya? Alhamdulillah mertua saya sudah diketemukan dan sudah kita makamkan, dan kakak ipar saya alhamdulillah sudah diketemukan dan sudah dimakamkan, dan korban yang lain juga alhamdulillah semuanya 12 orang sama tetangga. Baik, terima kasih Pak Deden sudah bergabung dan istri juga anak bergabung bersama kami di ruang kita. Sebelumnya kami mengaturkan turut berduka cita. Dan pemirsa, kita beralih ke kabar selanjutnya di mana 8 titik jalan negara Trans Selatan rawan longsor ini mengancam pengguna jalan di Flores ND Maumere. Hingga kini belum ada perbaikan yang dilakukan. Pemerintah daerah hanya memasang rambu-rambu peringatan saja. Kedelapan titik ruas jalan yang rusak dan rawan longsor ini berada pada jalur utama yang menghubungkan Kabupaten ND dan Sika. Ironisnya, longsornya jalur di sekitar desa Liakebe dan Duaria yang sudah terjadi sejak pekan lalu ini belum juga mendapat perbaikan dari pihak pemerintah setempat. Warga desa secara swadaya membuat batasan jalan yang longsor, sementara pihak pemerintah hanya memasang pelang peringatan saja. Longsor terjadi akibat rusaknya pondasi jalan sejak sebulan lalu. Kondisi ini sebenarnya dari 3 bulan lalu sebenarnya.
Tadi ke bawah dia punya itu yang di bawah itu sebenarnya dia punya pendaki bawah itu sudah ini terbongkar terkikis itu air. Tapi dia runtuh ini kapan? Runtuh itu dari hari Minggu sore. Sampai saat ini belum ada perhatian? Belum ada. Hanya dari pihak PR itu hanya pasang ini rambut. Untuk pengerjaan tidak ada? Pengerjaan tidak ada. Warga berharap pemerintah segera bertindak karena wilayah Pulau Flores termasuk wilayah yang rentan bencana. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Taufik Koban, TV One mengabarkan. Pemirsa, pastikan Anda tidak berganti channel dulu karena kami Ruang Kita masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetap di sini di Ruang Kita. Ya pemirsa, kenaikan harga tiket kereta api ekonomi pada 1 April 2015 mendatang menuai pro dan kontra dari para pengguna jasa layanan kereta api. Kalaupun harga dinaikkan, mereka berharap dapat diikuti juga dengan pelayanan dan juga fasilitas bagi para penumpang. Februari lalu, Kementerian Perhubungan mengeluarkan amandemen Peraturan Menteri mengenai kontrak Public Service Obligation atau PSO. Dengan amandemen tersebut, maka harga tiket kereta api ekonomi akan naik hingga 30%. Hal ini membuat warga, khususnya masyarakat yang sering menggunakan jasa layanan kereta api, keberatan dengan rencana tersebut. Rencananya pada besok 1 April 2015, PT KAI akan menerapkan tarif baru bagi pengguna jasa layanan kereta api dengan perhitungan tarif progresif berdasarkan kilometer yang ditempuh penumpang. Pak Derajat sudah mengetahui tentang rencana kenaikan harga tiket kereta api pada 1 April nanti? Ya, sudah. Tanggapan Anda seperti apa? Tanggapan saya sebagai masyarakat, ya itu tadi boleh dinaikkan asal kita melihat kita harus memenuhi kenaikan itu sendiri atau setidaknya pelayanan atau fasilitas kereta itu sendiri. Kita kembali ke masyarakat, artinya kemampuan atau faktor ekonomi masyarakat. Apalagi sekarang BBM kemarin naik, itu juga secara tidak langsung atau sedikit besarnya itu membebani masyarakat terutama. Para penumpang berharap kenaikan harga tiket kereta api ini pun harus diiringi dengan peningkatan pelayanan dan fasilitas bagi para penumpang selama menempuh perjalanan. Dari Jakarta, Rurin Rulianti, Muhammad Ishak, TV One mengabarkan. Pemirsa, kalau kita bicara masalah ibu kota Jakarta, kota ini memang selalu menjadi magnet bagi banyak orang untuk mengadu nasib guna memperbaiki taraf hidup mereka. Di balik gemerlap kemewahan yang ditawarkannya, ada sebagian masyarakat yang mengumpulkan pundi-pundi rupiah dengan cara yang tergolong masih tradisional, yang kini sudah semakin jarang kita jumpai di kota metropolitan ini. Seperti apa? Berikut kabar itu kan. Sekilas tak ada yang berbeda dengan daerah Pasar Baru, Jakarta Pusat. Namun jika Anda berjalan ke ujung Jalan Kelinci, Anda bisa melihat perahu rakit yang siap menyeberangkan penumpangnya dari Jalan Kelinci menuju kawasan Gunung Sahari. Hitam pekatnya air Kali Ciliwung di sepanjang Jalan Gunung Sahari ini tidak hanya digunakan sebagai pembuangan limbah lingkungan oleh masyarakat sekitar, tetapi ada juga yang memanfaatkan mengais rejeki dengan jasa penyeberangan menggunakan perahu kayu kecil. Ya, di sepanjang Gunung Sahari setidaknya ada 3 perahu rakit yang masih berfungsi melayani penyeberangan. Salah satunya adalah Hendra, yang sedang menunggu penumpang yang ingin menggunakan jasanya. Tak jarang, di sela-sela waktu menunggu penumpang, ia membersihkan sampah yang mengalir di anak Kali Ciliwung tersebut. Tak lama kemudian, pelanggan jasanya memanggil dari seberang kali. Dengan menggunakan seutas seling baja yang diikat dari satu pohon ke pohon lain, Hendra pun segera menarik perahunya, menyeberangi kali yang memiliki lebar sekitar 15 meter itu. Ibu Haryati, sang pengguna jasa perahu, mengaku sudah sering menggunakan jasa pria berusia 25 tahun ini, sehingga Ibu Haryati sudah tak lagi merasa takut dan khawatir untuk menaiki perahu berukuran kecil ini.
mau berangkat kerja sama pulang kerja. Kalau musim hujan masih bisa, yang penting airnya nggak tinggi. Kalau air tinggi kan nggak bisa nyebrang. Iya. Padahal di sana kan Bu ada jembatan Bu, kenapa Ibu nggak nyebrang lewat jembatan aja Bu? Lewat sini lebih dekat Pak. Iya, lebih praktis. Tak berbeda dengan Ibu Haryati, Ibu Sofia bersama anaknya yang merupakan pengguna setia perahu rakit juga mengaku lebih memilih menggunakan perahu untuk menyeberang dan menikmati penyeberangan singkat tersebut. Ibu Sofia menambahkan menggunakan perahu rakit terbilang praktis, efisien, murah, sekaligus tidak perlu jalan kaki memutar melewati jembatan penyeberangan. Ya tiap hari bisa 2 kali. Ibu nggak takut Bu menyeberang pakai perahu ini? Ya enggak sih, udah biasa naik gitu. Hendra, sang penarik perahu rakit asal Brebes, Jawa Tengah ini mengaku dalam penyeberangan penumpang tidak menetapkan besaran tarif. Ia menerima berapapun uang yang diberikan oleh penumpang. Namun rata-rata penumpang perahu memberikan Rp500 hingga Rp1.000 per penyeberangan. Hari Sabtu dan Minggu adalah hari-hari sepi karena kebanyakan penumpang tidak melakukan aktivitas kerja. Tadinya sih dagang di lampu merah depan Ancol gitu. Pas itu ada teman aku, Dra, tolong tarikin perahu. Akhirnya aku nurut gitu. Ya udah tarikin gitu. Akhirnya aku narik. Kalau boleh tahu penghasilannya itu per harinya berapa sih Mas dari narik perahu RT? Ya kalau normal ya kadang 30 gitu. Iya, 20.000 itu. Hendra mengatakan ia dulu bersama kawannya secara patungan membeli perahu rakit dari seorang tetangganya di kampung. Kini, perahu tak hanya menjadi sumber rezeki baginya, namun juga telah menjadi tempat tinggalnya selama 10 tahun terakhir hidup di ibu kota. Tinggalnya di sini. Oh, tinggal di sini? Iya, di perahu. Terus kalau misalnya lagi hujan atau angin kencang kayak gitu gimana Mas? Ya, takut kebawa air? Enggak, ya persiapan aja pakai tambang itu. Ini terpal tutup samping kanan kiri gitu. Biar enggak basah perahunya. Iya, kerasnya kehidupan ibu kota Jakarta membuat Hendra dan penarik perahu rakit lainnya tetap bertahan menjadi penarik perahu karena keterbatasan kemampuan ekonomi. Dari Jakarta, Ikram Muhtaf, Arya Lesmana, TV One mengabarkan. Pemirsa, banyak cara yang bisa dilakukan untuk melestarikan budaya warisan leluhur. Salah satunya adalah budaya ketangkasan mengadu domba. Di Purwakarta, Jawa Barat, selain sebagai tradisi, ketangkasan adu domba juga bertujuan untuk menggairahkan masyarakat dalam beternak. Inilah domba yang siap diperlombakan dalam adu ketangkasan. Adu domba merupakan acara tahunan yang rutin digelar di Kecamatan Pondok Salam, Purwakarta, Jawa Barat. Berbagai jenis domba, termasuk domba aduan, dipamerkan. 1 lawan 1, setiap domba yang masuk lapangan saling beradu kekuatan. Dalam adu ketangkasan, jenis serangan dilayangkan setiap domba sangat beragam. Hal itu tentunya sesuai dengan latihan yang rutin dilakukan pemiliknya. Suasana adu ketangkasan semakin meriah setelah banyak di antara domba aduan tersebut dapat memukul mundur setiap lawannya. Hal itu mendapat sambutan yang luar biasa baik dari pemilik maupun dari para penonton yang hadir. Bahkan para pemilik melakukan sejumlah tarian untuk meluapkan kegembiraan mereka sambil diiringi alunan musik kendang pencah khas Jawa Barat. Dalam satu pertandingan ada beberapa cara penilaian yang terbagi dalam 5 kategori penilaian. Yang pertama kesehatan, yang kedua adeg-adeg, yang ketiga gaya bertanding atau teknik bertanding, yang keempat pukulan, yang kelima keberanian. Total angka semua jatuhnya 100. Rencananya tradisi adu ketangkasan domba di wilayah Purwakarta, Jawa Barat akan terus dilakukan. Para peserta pun tak hanya dari dalam Purwakarta, banyak yang datang dari berbagai daerah lainnya. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Ajeng Pramena, TV One mengabarkan. Kabar adu domba di Purwakarta tadi hanya satu dari sekian banyak informasi menarik lain yang sudah kami siapkan khusus untuk Anda. Tetap di sini, tetap di ruang kita. Menyusul dilanjutkannya proyek pengerjaan tol Bekasi Cawang Kampung Melayu. Warga yang lahannya terkena proyek pembebasan lahan ini mengeluhkan belum adanya ganti rugi dari pemerintah.
Satu persatu bangunan di sepanjang Jalan Inspeksi Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur dirobohkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Selain bangunan, sejumlah tanaman yang berada di pinggir jalan juga ikut diratakan dengan alat berat. Sejumlah warga yang lahannya terkena proyek pembebasan lahan mengeluhkan belum adanya ganti rugi dari pemerintah terkait. 275 menurut pengukurannya. 275 meter kali lebar. Oh, lebar. Nah, itu semua ini kan digusur kalau menurut Ibu ini buat apa sih, Bu? Kalau undangannya itu buat beca kayu. Buat proyek tol ya, beca kayu ya. Nah, tapi sejauh ini pemerintah udah ngasih ganti rugi apa belum sih, Bu? Saya herannya di sini tuh nama orang pulung semua, Pak, dibikinnya. Oh gitu. Bukan nama sesuai sertifikat. Dari sini sampai sana pulung semua. Saya juga nggak tahu kapan didaftar inventarisasi. Tapi sejauh ini udah ada ganti rugi apa? Belum ada. Oh, berarti belum diganti, Bu ya? Berarti rumah Ibu yang depan halaman yang kena ini belum diganti rugi? Belum, yang kena. Tanah kami yang kena itu cuma 275. Iya, tapi belum diganti rugi ya? Kalau yang lainnya kan pengairan. Oh gitu. Ya, cuma yang kami punya daftar inventarisasi juga salah. Oh gitu. Berarti bukan tidak sesuai dengan apa yang Ibu miliki. Nggak sesuai, namanya juga nggak sesuai. Bahkan di peta tuh masih kacau deh. Harapannya apa, Bu, kira-kira, Bu? Ya ganti ruginya diberikan, Bang. Diberikan ganti rugi. Yang tanah kami ya. Berarti karena kami kan punya sertifikat. Jadi nggak mau tanah kami itu berkurang dari sertifikat. Berarti merasa kecewa, Bu, dengan adanya penggusuran ini, Bu? Jelas aja kecewa. Harusnya mereka pembongkaran, daftar inventarisasinya dibenahi dulu. Pembongkaran ini dilakukan menyusul dilanjutkannya proyek pengerjaan jalan tol yang menghubungkan Kota Bekasi, Cawang, dan Kampung Melayu atau yang disebut Becak Kayu. Ya, ini kelanjutan pembangunan Becak Kayu. Hari ini kita tertibkan 37 bidang 81 bangunan ya. Panjangnya kurang lebih nanti 2 kiloan lah nanti akan dilakukan ya. Terus nanti selesai ini kita lanjut lagi sampai. Ada kendala, Pak? Kendala ya nggak ada, yang ini paling kendalanya nanti ya yang belum dibebaskan itu harus kita majukan ke pihak Becak Kayu untuk segera membebaskan. Inilah yang dibebaskan termasuk untuk jalan inspeksinya atau untuk yang panjang jalan tolnya, Pak? Itu dua bagian itu jadi satu. 150 petugas gabungan dikerahkan untuk mengamankan proses pembongkaran. Total ada 36 bangunan sepanjang 2 km di Jalan Inspeksi Kalimalang yang dibongkar petugas. Akibat pembongkaran ini, arus lalu lintas di Jalan Raya Kalimalang mengalami kemacetan yang cukup parah di kedua arahnya. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Masih kabar dari Jakarta, di mana pedagang Pasar Enjo, Jakarta Timur ini mengeluhkan keberadaan pedagang kaki lima di sekitar pasar. Omset pedagang menurun karena pembeli lebih memilih belanja di area luar pasar. Maraknya pedagang kaki lima di sekitar Pasar Enjo, Jakarta Timur rupanya dikeluhkan para pedagang pasar. Mereka menilai omset menurun gara-gara adanya PKL di luar pasar. Barang-barang yang dijual PKL memang relatif sama dengan pedagang di dalam Pasar Enjo. Akses Jalan Pisangan Lama 2 yang menuju Pasar Enjo pun dipenuhi tenda biru yang berjejer memenuhi badan jalan. Warga yang berkendara motor dengan mudah berbelanja di pedagang kaki lima. Ramainya suasana di luar pasar berbanding terbalik dengan kondisi di dalam pasar. Beberapa kios nampak sepi. Dagang di dalam terus pengunjungnya kan kurang. Banyak yang pada belanja di luar gitu, pada segan masuk. Ya saya sih yang dagang di kaki lima itu biar masuk semua gitu. Jadi dagangnya di dalam semua, soalnya kios di dalam itu masih banyak yang kosong. Ya kalau dibandingin sih ya jauh lah. Di luar mah dari pagi aja sampai malam lagi aja masih ada yang beli. Kalau di sini mah udah subuh aja udah jarang orangnya gitu. Ya bukan turun lagi lah, orang kagak laku boleh dibilang. Semenjak mereka di luar sih ya omset kita menurun, nggak kayak. Dagang di kaki lima itu biar masuk semua gitu. Jadi dagangnya di dalam semua, soalnya kios di dalam itu masih banyak yang kosong. Ya kalau dibandingin sih ya jauh lah. Di luar mah dari pagi aja sampai malam lagi aja masih ada yang beli. Kalau di sini mah udah subuh aja udah jarang orangnya gitu.
Ya bukan turun lagi lah, orang kagak laku boleh dibilang. Semenjak mereka di luar sih ya omset kita menurun, nggak kayak biasanya. Ya sekitar 25%. Banyaknya pedagang pasar yang mengeluh membuat pihak pengelola pasar menyayangkan adanya keberadaan pedagang kaki lima di sekitar pasar. Mereka berharap para PKL tersebut segera ditertibkan. Dengan pedagang kaki lima yang ada di belakang, yang depan ruko, maupun yang ada di pinggir jalan. Pedagang kami menginginkan bahwa fasilitas umum tersebut atau jalan tersebut difungsikan kembali sebagai angkot yang bisa dilalui oleh angkot M02. Untuk mengatasi hal ini, rencananya akan diberlakukan penjadwalan bagi para PKL di sekitar Pasar Enjo. Jadwal ini rencananya akan diberlakukan pada April ini. Seharusnya kemarin pada saat pasar jadi mereka itu harusnya tertampung, tapi ternyata tidak tertampung juga karena PKL-nya memang banyak, kurang lebih sekitar 200-an lah. Penegasannya sesuai dengan hasil arahan Pak Camat kemarin dan kita musyawarah dengan para tokoh masyarakat setempat bahwa kita akan mencari lahan agar mereka ini bisa direlokasi. Terus selama sebelum ada ini kita akan menjadwalkan mereka, jadi tidak 24 jam. Jadi kalau bisa mulai jam 18 sampai jam 6 pagi dimulainya. Pasar Enjo yang dibangun sekitar 4 bulan yang lalu memiliki 940 kios dan dari 420 pedagang yang mengisi pasar tersebut, 40%-nya juga ikut berjualan di luar area pasar. Dari Jakarta, Anantasari, M. Irfan, TV One mengabarkan. Pemirsa, Anda mungkin tahu mobil-mobil besar warna-warni penjajah makanan yang biasa disebut food truck ini biasanya cuma bisa kita lihat di luar negeri saja atau kita bisa lihat melalui internet saja. Tapi jangan salah pemirsa, kini konsep jajanan seperti itu ternyata sudah bisa kita jumpai loh di Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti di Jakarta ini. Lalu seperti apa konsep baru di dunia kuliner ini? Berikut tayangannya untuk Anda. Food truck. Konsep bisnis kuliner di atas mobil ini mulai menyedot perhatian masyarakat Indonesia. Konsep ini memang tergolong baru di dunia bisnis kuliner tanah air yang kebanyakan menjajakan makanannya di bangunan permanen atau semi permanen. Sesuai dengan namanya, food truck yang berarti menyajikan makanan dengan menggunakan mobil truk yang telah dimodifikasi sedemikian rupa agar mampu memenuhi segala kebutuhan memasak. Di dalamnya kita dapat menemukan peralatan masak lengkap selayaknya dapur restoran ataupun kafe pada umumnya. Kebanyakan food truck menyajikan menu-menu comfort food seperti burger, smoke ribs, barbecue, dan beragam varian makanan lainnya. Sesuai dengan konsep yang ditawarkan, food truck ini terlihat sangat menarik perhatian masyarakat, terutama kalangan kaum muda ibu kota. Mereka mengaku mengetahui keberadaan food truck ini dari sosial media. Karena penasaran, mereka kemudian datang dan sekaligus mencicipi hasil aneka makanan dan minuman yang tersedia. Kalau ke Pink Kitchen aku baru sekali sih, cuman kalau food trucknya sendiri udah pernah beberapa kali. Sebelum di sini pernah di FX juga. Konsepnya unik sih, terus makanannya juga enak kok. Dari Twitter sama Instagram sih biasanya banyak. Cuman kalau untuk yang sekarang ini lagi kebetulan aja karena ada di samping kampus, jadi pengen lihat aja gitu. Udah berapa sih? Baru pertama kali sih, baru hari ini pertama kali. Infonya adanya food truck di tempat dari mana? Tadi sih dikasih tahu sama temen, cuman katanya dia tahu infonya dari sosial media. Lumayan oke sih, soalnya jadi bisa, maksudnya konsepnya sederhana kayak makan di pinggir jalan gitu, cuman makanannya enak-enak gitu, kayak terus gampang juga buat publikasi ke orang-orang juga jadi lebih menarik gitu daripada kayak dibandingin restoran gitu. Food truck di Indonesia dipelopori oleh para wirausaha muda Jakarta pada tahun 2013 silam. Anglia Awines adalah salah satunya. Pemilik Jakarta Food Truck ini mengaku bahwa konsep diadopsi dari Amerika. Awalnya tidak banyak yang menaruh perhatian terhadap bisnis ini, namun kemudian konsep food truck menjadi berkembang di akhir tahun 2013. Memang kan kalau kita lihat sendiri di luar negeri kan udah banyak ya sebenarnya food truck ini sendiri. Jadi memang saya sendiri juga banyak nonton gitu ya dari terinspirasi juga dari luar negeri gitu ya. Dan memang karena saya sendiri juga pencinta kuliner, jadi ya terciptalah konsep food truck ini gitu.
Biaya yang dikeluarkan untuk memodifikasi mobil-mobil ini berkisar 300 juta rupiah. Kini, konsep food truck mulai menjamur di kota-kota besar seperti Bali dan Jakarta. Di Jakarta sendiri sudah ada sekitar 80 mobil food truck yang dinaungi beberapa organisasi. Nah, bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mencoba mencicipi? Atau bahkan mungkin berminat untuk membuka usaha serupa? Dari Jakarta, Ikrar Muftaf, Anjar Barlian, TV One mengabarkan. Bisa jadi inspirasi baru nih, entah itu inspirasi usaha atau inspirasi mencari alternatif makanan di ibu kota. Dan pemirsa, Ruang Kita masih akan kembali dengan beragam informasi yang seru-seru lainnya. Tetaplah bersama kami, tetap di sini di Ruang Kita. Anda kembali di Ruang Kita, pemirsa. Ribuan hama ulat bulu mewabah di Kefamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Anehnya, pemirsa, ribuan hama ulat bulu ini tidak menyerang tanaman pangan, tetapi lebih condong ke tanaman industri, yakni cendana. Puluhan tanaman cendana yang sudah setinggi 5 hingga 6 meter meranggas akibat diserang hama ulat bulu. Pestisida organik campuran daun pepaya dan cabai rawit yang disemprot petugas teknisi dari Fakultas Pertanian tidak mempan membasmi ulat bulu tersebut. Daun muda puluhan tanaman cendana yang tumbuh subur di depan kampus Universitas Timor Kefamenanu habis dimakan hama ulat bulu. Hama ini membuat sarang di mana-mana. Di bawah tanah tanaman cendana, di antara batang-batang cendana yang meranggas, hingga di antara daun hijau tanaman cendana. Berbeda seperti ulat bulu pada umumnya, ulat bulu yang menyerang tanaman cendana memiliki warna merah di kepala dengan badan bergaris hitam kecoklatan serta mempunyai daya gerak yang cukup tinggi. Kotoran ulat ini berbentuk bulat berwarna hitam dengan ukuran sebesar biji kacang hijau. Ulat bulu ini bergantung pada sarang masing-masing yang menyerupai kapas tipis berwarna agak gelap. Mahasiswa Fakultas Pertanian Unimor jurusan Agroteknologi Marcelus Nabu mengatakan keberadaan hama ulat bulu sebenarnya sudah ada sejak November 2005. Ketika curah hujan masih tinggi, jumlah ulat bulu itu masih sedikit di setiap pohon. Namun setelah curah hujan menurun berganti panas, hama ulat bulu makin berkembang pesat. Ada orang bilang kalau cendana ini setelah yang ular ini hinggap, bilangnya itu setelah cendana ada isi. Tapi tidak tahu, sampai sekarang kita belum tahu lebih jelas bahwa nanti kalau setelah ini bilang hanya ada isi di dalam. Dia lebih banyak hinggap itu saat musim hujan. Kalau musim panas tidak lagi. Kita coba pakai pestisida organik, kita pakai yang pakai sama lombok. Tapi sama juga. Makin merebak. Iya. Ribuan ekor ulat bulu ini pertama kali muncul di salah satu pohon cendana milik warga Kefamenanu. Dan kemudian berkembang pesat merambat ke ratusan pohon cendana lainnya. Ulat bulu ini awalnya hanya memakan daun cendana, namun kelama-kelamaan pohon cendana mulai mengering. Hama ulat bulu juga menyerang batang sayur mayur yang ditanam di pekarangan samping laboratorium Faperta. Sejumlah cara telah dilakukan untuk membasmi hama ulat bulu seperti menyemprotkan pestisida campuran daun pepaya dan cabai rawit, menggunakan baygon, dan membakar menggunakan lidi dan sedikit sampah kering. Dan membuat puluhan tanaman cendana di kampus Universitas Timor semakin meranggas. Dari Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, Judith Lorenzo Taulin, TV One mengabarkan. Kini saya akan ajak Anda untuk mengikuti kabar dari dunia olahraga, tapi olahraganya beda pemirsa. Ini olahraganya panco. Tahu dong, itu adalah salah satu dari sekian banyak jenis olahraga yang memang sudah kita kenal. Namun belakangan ini olahraga ini justru nyaris tidak lagi terdengar kiprahnya. Atas hal itu, warga di Subang, Jawa Barat pemirsa menggelar perlombaan adu panco untuk memasyarakatkan kembali olahraga yang mengandalkan adu kekuatan otot tersebut.
Kegiatan lomba adu panco diadakan untuk memperkenalkan kembali olahraga panco yang pamornya mulai meredup sekaligus menanamkan jiwa kesatria bagi masyarakat dengan olahraga. Dalam kegiatan yang digelar di Kompleks Wisma Atlet Kabupaten Subang, Jawa Barat ini, satu persatu para peserta lomba adu panco saling berhadapan dan mengeluarkan kemampuan mereka agar dapat mengalahkan setiap lawan yang dihadapinya. Beradu tenaga dan otot pun dimulai. Para peserta lomba panco berusaha keras agar menjadi yang terbaik. Kegiatan ini tak hanya diikuti masyarakat, tetapi juga diikuti peserta dari polisi dan TNI. Ya, kita maklumi ya, tadi kita dengar bersama pertandingan panco ini untuk meningkatkan ya disiplinnya, sportivitasnya, kejujurannya, terutama untuk anak-anak SMA, kita lombakan ini agar memang tetap menjaga kebugaran tubuhnya, ke sportivitasnya, keseriusannya dalam rangka memelihara Lomba adu panco untuk masyarakat di Subang, Jawa Barat ini rencananya akan rutin dilakukan setiap bulan agar olahraga panco kembali digemari oleh masyarakat. Dari Subang, Jawa Barat, Ajeng Ramena, TV One mengabarkan. Itu tadi kontes adu kekuatan otot pemirsa. Nah, saya akan hadirkan kontes yang cukup menarik ini, kontes batu akik. Mungkin sudah biasa, tapi ini adalah bagaimana jika para pengasah batu akik yang diadu keahliannya. Di Bengkulu, pemirsa, ratusan peserta mengikuti lomba mengasah batu akik. Menariknya, tidak hanya peserta dewasa yang terlihat, tapi juga ada pengasah-pengasah cilik yang juga ikut turut ambil bagian. Nah, seperti apa nih? Kita lihat liputannya berikut ini. Demam batu akik semakin merajalela tak mengenal usia. Hal ini terlihat di sebuah pagelaran lomba mengasah batu akik di Bengkulu. Sebuah acara lomba mengasah batu akik yang diselenggarakan Asosiasi Batu Mulia Bengkulu diikuti ratusan peserta, termasuk diantaranya 2 pengasah batu yang masih berusia anak-anak. Lihatlah, pengasah-pengasah batu akik cilik ini memang masih berstatus pelajar, namun jari jemari kecil mereka tak kalah terampil dengan para peserta dewasa lainnya. Ayu dan Vixelio mengaku tertarik mengikuti lomba, selain untuk menambah pengalaman, juga mempraktekkan keahlian mengasah batu akik yang diajarkan oleh orang tua. Pingin ikut lomba. Kenapa? Untuk nambah pengalaman. Oh, emang adek udah biasa ngasah? Hah? Mau ngetes apa? Udah kalian. Udah lama ngasahnya, udah lama. Belajar ngasih apa? Dengan ayah. Dengan ayah. Ayah tukang ngasah juga. Susah enggak? Enggak. Nggak susah ya? Berapa lama belajar kita ngasah? Dari kelas 6. Dalam lomba ini bahan batu dan perlengkapan pengasah harus dibawa masing-masing oleh para peserta. Sementara waktu yang diberikan adalah 40 menit. Penilaian akan berdasarkan kecepatan waktu, juga keindahan dan kesempurnaan hasil asahan. Dari Bengkulu, Beni Sunandar, TV One mengabarkan. Kita beralih ke kabar lain, pemirsa. Ayah bagi sejuta anak, itulah yang menjadi julukan bagi Iwayan Nika. Pria asal Pulau Dewata ini mengabdikan hidupnya untuk kepentingan anak-anak terlantar agar bisa menikmati hidup seperti anak-anak lainnya. Dan pemirsa, kabar ini sekaligus menjadi kabar penutup kami di ruang kita hari ini. Jangan lupa Anda bisa menyaksikan kabar-kabar seputar ekonomi dalam kabar pasar nanti. Dan Anda bisa mengakses seluruh informasi sudah kami tayangkan dalam laman fifa.co.id. Akhir kata, kami undur diri, saya Alfa Tauhid. Terima kasih, sampai jumpa. Ada teman baru, sebutkan namanya. Kerasan saya. Nama saya Dewi. Nama saya Mandi. Mandi kelas berapa? Belum masuk. Belum masuk. Aku malu. Umurku sudah 9 tahun, tapi aku tidak sekolah. Belum masuk. Adik Lola, Loli, Mandi, Dewi mau sekolah. Paket A di sini. Panggil saja aku Mandi. Dan mereka ini adalah ketiga adikku. Namanya Dewi dan si kembar Loli dan Lola. Sekolah.
Kalau bapak tua ini, nama aslinya sih Iwayan Nika. Tapi karena ia dikenal sebagai bapak bagi ribuan anak terlantar, kita panggil saja dengan sebutan Pak Wayan ya. Nah, karena Pak Wayan inilah, sekarang aku punya teman-teman baru dari panti asuhan Dharma Jati. Penasaran? Oke, aku ceritain ya, kenapa aku bisa sampai di tempat ini. Aku dan ketiga adikku lahir dan besar di Desa Taro, Gianyar, Bali. Sejak ayah dan ibu berpisah, kami tidak bisa lagi menikmati pendidikan seperti anak-anak pada umumnya. Selain itu, kami juga dititipkan di rumah paman. Untung saja ada Pak Wayan yang datang untuk membawa kami ke panti yang ia miliki. Pak Wayan ingin aku dan adik-adikku bisa sekolah dan ditempa agar kami bisa mandiri. Om Swastiastu. Selain aku bisa kembali ke sekolah dan mengembalikan kepercayaan diriku untuk menggapai mimpi-mimpiku, aku juga punya alasan lain. Di panti ini, aku ditempa untuk hidup mandiri, namun tetap menjunjung tinggi kebersamaan. Iya, aku bangga dengan Pak Wayan. Dari dirinya aku belajar bagaimana hidup bergotong royong. Coba lihat, itu kan Ketut. Ada apa ya sama dia? Enggak, baru sekali di kucing. Kalau di rumah enggak pernah. Ketut, makanya jangan bandel, jadinya dihukum deh. Iya, disiplin juga sangat ditekankan oleh Pak Wayan.